Anda ini mau mendandani dunia pendidikan secara keseluruhan di Indonesia, ataukah ojo gede-gede sih, Anda mencoba memastikan bahwa Anda tidak terjajah oleh dunia pendidikan, kan gitu kira-kira Mbak Lisa ya. Nah, Mbak Lisa saya kira bisa memberi tanda tangan ya, di stempel oleh Mbak Lisa. Sebenarnya lebih penting mana proses pembelajaran setiap Anda ataukah adanya sekolahan? Lebih penting mana? Sing penting kowe ini sinau apa anane sekolah? Mbak Lisa. Sinau. Belajar. Jadi sekarang Anda memperalat dalam tanda petik sekolah atau Anda diperalat sekolah? Memperalat sekolah. Nah, Anda bergantung kepada sekolahan ataukah digantung oleh sekolahan? Sekolahan digantung. Sekolahan. Maksud saya gini loh, Rek. Kalau pakai bahasa silat namanya kuda-kuda. Nek kuda-kuda ora bener mesti gue kalah tanding. Nek coro kabudayan jenenge patrap. Nek patrap murah bener mesti kelakuanmu ya ora bener. Nek coro Islami biasanya bahasanya makom ya. Kalau makomnya tidak benar, koordinatnya tidak benar, maka pasti semua produk Anda tidak benar. Kan gitu. Caranya menendang bola, mau nendang bola bagaimana, Anda harus pada silang koordinat yang tepat gitu. Nah, terhadap pendidikan ini, kalau Ibnu punya cita-cita untuk mendidik, untuk memperbaiki pendidikan secara keseluruhan seperti yang diungkapkan oleh Fauzi, saya kira itu cita-cita yang sangat baik. Tapi apa sudah sampai pada tahap itu sekarang? Kan sekarang harus kita pastikan dulu bahwa Anda sendiri adalah subjek utama di dalam pendidikan, bukan Anda objeknya sekolahan, gitu ya. Nek arep ngomong tenanan ya le ya kok le ya. Nek arep ngomong tenanan sebenarnya Mbak Lisa saya kira setuju ini. Kemarin kalau Anda nonton drama Nabi Darurat itu ada kalimat begini dari Ruwat Sengkolo ini ya. Ada kalimat begini. Alat kejahatan yang paling canggih di muka bumi adalah aturan-aturan. Maka orang-orang bijak mengatakan, kata Ruwat Sengkolo, bikinlah aturanmu sebelum kamu dikalahkan orang lain dengan menggunakan aturan dia. Nah, saiki kowe iki diatur karo mbuh biyen sapa sing gawe sekolahan. Wong kowe biyen iki kudune kowe muridé Hadratus Syekh kok, kowe iki kudune nyantri kok. Nanjur kowe saiki dikai aturan nyantri ki ora duwe masa depan, sing duwe masa depan ki sekolah. Ngono ta? Ana aturan ngono kuwi. Kuwi wis sekolah duwe aturan-aturan sing luwih detail di dalamnya. Dadi aturane wong kudu dadi dokter Andes. Bar kuwi kudu dadi SU nggih Pak Lisa, sarjana utama bar gue bener. Enggak hafal saya. Hafal ya, yo. Apa meneh aku, bukan. Mbak? Apa meneh aku, Mbak? Nah, saya juga bukan pecinta yang institusi. Nah, jadi mohon Bapak-bapak dari Nahdlatul Ulama tahu bahwa kami ini juga gendo lah jane ya. Itulah ya gendo ya. Jadi kita bukan orang sekolahan juga. Jadi nek aku janjane aku iki gelem ngurusi pendidikan ning tema acarane anu iki jane mergo saking ngambane atiku jane. Janjane kuwi menyinggung perasaanku. Ngaku ora sekolah kok kon ngurusi pendidikan nih. Karepmu piye? Janjane ngono kuwi aku. Ning ya serapa ya Mbak Lisa ya. Ora apa-apa. Tapi pokoknya Anda menjadi tuan dulu. Anda menjadi tuan dan sekolah itu alat Anda. Jangan Anda diperalat oleh aturan-aturan sekolah. Meskipun kalau memang Anda perlu ijazah, enggak apa-apa. Ikuti aturan sampai dapat ijazah, tapi tidak ada hubungan sama cari ilmu. Nek cari ilmu yo oke nggone orang main sekolahan. Aku sekarang saya tanya satu pertanyaan kepada teman-teman yang masih kuliah. Upamanya Anda belajar di apa? Visipol kayak teknik kayak apa? Kuwi nek kowe golek bahan dhewe browsing iso ora? Dadi nek kowe sinau dhewe misalnya ilmu psikologi apa ilmu apa, kuwi kowe browsing ning internet, njur kok pelajari. Itu untuk jadi sarjana itu butuh berapa bulan dengan mempelajari dari internet? Setengah tahun.
setengah tahun relatif cukup itu untuk mempelajari semua yang nanti ditransfer oleh dosen. Lah apa sebabnya kok njur kuliah? Mergo kudu duwe ijazah. Jadi ternyata tujuan sekolah itu nomor satu adalah dapat ijazah. Dan itu tidak apa-apa untuk membahagiakan ibu dan bapakmu. Gitu. Jadi ojo salah niat, ojo aku niat ingsun sekolah golek ilmu pekok kuwi jenenge. Sekolah kok golek ilmu, sekolah ki cek duwe sertifikat dinggo nyambut gawe. Perkara golek ilmu, sekolah itu ndak kenal Allah. Sekolah ndak kenal Tuhan. Tuhan itu tidak diakui secara akademis karena dia tidak bisa diteliti, tidak bisa didata, tidak bisa dianalisis, dan tidak bisa disimpulkan. Segala sesuatu yang tidak memenuhi persyaratan akademis itu berarti tidak ada. Jadi semua universitas itu ateis. Jangan mencari Allah. Padahal pendidikan ini ngopo toh? Pendidikan itu janjane sederhana, ben kowe ora kesasar lemu bali nang Gusti Allah. Cuman itu tok kok. Mulane sinau ben ora kesasar. Kan begitu, cuman itu tok. Jan sebenarnya ora sekolah iki ya luwih apik. Ning ojo sekolah kowe. Nggo bapak ibumu ki mau. Maka Rasulullah seperti beliau bilang tadi, Rasulullah ndak sekolah. Karena sekolah nek kowe sok tak kandhani ya le ya. Begitu kowe sekolah, kowe lali awakmu. Ketutupan, kena hijab kamu. Begitu omne kowe dadi sarjana, rumangsane kowe sarjana. Sok-sok diguyu kowe karo jen-jen karo memedi-memedi. Diguyu. Kowe iki dudu sarjana, sarjana iki dudu hakikat. Sarjana iki dudu wujud, dudu kasunyatan. Sarjana ki ming tempat parkir. Njur kowe dikei emblem ki lho, kei kartu ki lho. Kartu parkir ki lho, ki sing jenenge sarjana. Nanti kamu tak ceritain siapa sesungguhnya manusia ini kan itu. Sok-sok ya nek saya ya. Soalnya aku turun ke bumi di sini sengaja untuk ditugasi itu. Lho neng ya piye ya gandeng Caca iki do lamban, do lelet gitu ya. Nah jadi Mbak Lisa, saya kira dari beliau kemandirian Gus Dur sangat tercermin. Lah rumah samu Gus Dur sarjana apa? Kowe ora sinau ki lho. Gus Dur sarjana. Gus Dur itu setiap hari di Kairo itu nek ana cah kuliah diceluk, lapo kuliah kon nonton bal-balan karo aku. Ngono kok. Nggih. Nonton bioskop bal-balan, bioskop loro kuwi Gus Dur kuwi. Pokoke ora tau kuliah kae. Gus Dur kok kuliah. Kan gitu. Gue tenanan lah, gue nek Gus Dur samin kabeh samina watona lara sekolah kabeh iki ya. Nah, tanggung jawabnya orang ndak sekolah adalah karena dia tahu dia harus belajar. Karena Anda ini dititipi Allah, satu Anda disediain cahaya dan cinta. Cahaya ku jenenge nur, Allahu nurus samawati wal ard. Terus dikasih cinta untuk mengelola cahaya salah benar peteng api elek ngono ku ya, itu cahaya nur. Terus dikasih cinta untuk mengelolanya untuk supaya hidup seluruh kebenaran itu. Cinta itu dalam aplikasi horizontal namanya rahmatan lil alamin. Nah individu namanya mahabbah atau hub kan gitu. Tapi kalau sosial namanya rahmah kan gitu. Nah sekolahan ora mudeng ki, dosenmu ora mudeng. Ora mudeng. Gitu loh teman-teman sekalian. Nah, maka dari Mbak Lisa saya kira kita mendapatkan poin untuk kemandirian. Termasuk entrepreneurship kepala ikan tadi itu. Gitu loh. Gue luwih nemen jane Gus Dur yo luwih nemen gue jan. Ning aku tau bales Gus Dur lis. Aku mangkel tenan aku suatu hari karo Gus Dur jan. Wah, wes Gus Dur. Aku iki kesel-kesel ngatur Pak Harto Kesel-kesel ngatur Pak Harto, taat sama saya, alhamdulillah. Tak kona masjid gelem, tak kon wiritan manut sak piturute. Kemudian kita turunkan dia, kemudian saya akan ajak dia ke masjid Baitur Rahman di DPR itu untuk saya upacarai semacam baptis gitu ya, semacam beat ning ora resmi lah. Nah aku ora percaya beat-beatan. Ning pokoknya secara resmi Pak Harto jenengan niku mboten dipercaya sinten mawon ten alam donya ngono. Ngomong apa wae saiki ora dipercaya. Ning Allah isih iso percaya kue nek kue husnul khotimah. Monggo saniki kula teraken upacara ikrar husnul khotimah. Terus Pak Harto bikin nyun sewu ini bikin
4 janji, 4 sumpah. Sumpah tidak jadi presiden lagi, sumpah tidak akan ikut campur urusan pemilihan presiden. Nomor 3, sumpah siap diadili oleh pengadilan negara. 4, sumpah siap mengembalikan harta yang dibuktikan oleh pengadilan bahwa itu milik negara. Tanda tangan Soeharto. Tak gaweke aku sing sumpah. Wes, isu-isu minggu isu acara aku jam 8 wis tekan masjid. Ribut ora karu-karuan, fitnah ndak karu-karuan. Akhirnya Pak Harto tak telepon, "Pak, rasa rene wis saiki urusanmu karo aku karo Gusti Allah wae, rasa karo Republik Indonesia. Wis rasa macem-macem wis saiki langsung aja." Ngono aku. Wis terus aku bilang sama wartawan, acara saya batalkan dan saya bersumpah kalau Anda bisa mengadili Soeharto sebelum wafatnya, potong jari-jari saya. Ngono aku. Nekat jane wedi tenan aku. Wah iki nek iya tenan njur kepotong drijiku iki. Ning alhamdulillah Tuhan sayang sama saya, dihindarkan dia dari pengadilan. Terus aku dolan nang ngene Bapak Mulis sorene. Gus Dur krungu bahwa saya gagal membawa Pak Harto. Terus wis ngene Cak, aku teko dok lho gurung disuguhi kopi. Gue wis langsung ngene Cak, engko minggu berikutnya tanggal 3 Maret sampean enteni di di Istiqlal, Masjid Istiqlal. Engko Pak Harto tak susule jam 7:30, terus engko rono 7:30 ketemu sampean di Masjid Istiqlal. Dadi engko wong 3 ndek kono upacara. Gus, aku gak njaluk lho iki sampean dhewe lho. Iya tak gak apa-apa, engko tak susule nang Cendana terus tak jak nang Istiqlal. Saestu nih Gus. Iya tak jak, gak percaya karo aku tak. Ya wis sik ngono. Wis akhirnya janji tanggal 3. Seneng hatiku toh. Alah Gus Dur gelem ngewang-ngewangi ngene iki. Diwangi wong gede ya tokoh NU. Begitu aku metu teko Gus Dur ketemu wartawan, aku gak tahan tak critakno. Cak tadi gagal. Oh gak apa-apa, gak masalah gagal. Iki Gus Dur sing jemput Pak Harto besok Minggu tanggal 3 Maret dibawa ke Istiqlal. Ngono kan? Wes wartawan yo seneng, penasaran, akhirnya wawancara Gus Dur. Gus terus saya kajenge nyusul Pak Harto tanggal 3 ngene terus dinteni kali cak nun mriko. Gus Dur njawab ngene, biasa nun ngomong ngawur iki. Ngono kuwi. Biasa canun wis iso ngomong ngono lho Gus Dur lho. Dek dhewe sing ngomong lho, aku sing disalahno. Mau wangkel hatiku ya, hati-hati kan ya. Padha wong gendenge tak bales kan ya. Ya apa ya Mas ya? Ini supaya Anda punya kemandirian, punya sikap. Anda yang universitasmu ya dirimu sendiri, dosenmu Allah, Rasulullah, orang-orang besar, kan begitu. Bahkan bahwa Anda di universitas tidak apa-apa, itu parkir beberapa lama kan gitu kan. Tapi universitas Anda sangat luas. Nah ini terus akhirnya aku mergo mangkel karo Gusul miso tenan aku. Ini ya gak miso, aku nek miso halus wis ya. Ya kayak bapakmu aku. Terus akhirnya nih suatu hari saya sama Haddad Alwi sama Ustadz Haidar Yahya dolen nang ngene Gus Dur. Terus tak abusi Gus Dur. Gus, niki sampean niki dilungkasi oleh tugas gede Gus. Niki amanate abot Gus, sampean kudu sehat. Terutama kepala dan penglihatan sampean kudu sehat. Iki seolah aku dipeseni ono wong pinter teko Pacitan Gus. Oh bocah. Sampean itu kasih dilungkasi munggah lah, pokoknya sampean kok jadi nomor 1 lah. Ngono aku tak ramal, jane yo ngawur. Tapi karena Tuhan sayang sama saya, diwujudkan sama Tuhan gitu, supaya saya tidak malu di depan Gus Dur gitu loh. Anda juga boleh minta sama Allah begitu, ya Allah jangan permalukan saya telanjur menjanjikan istri saya mau saya beliin mobil. Kalau saya tidak dapat rezeki untuk dapat mobil, kan saya malu sama istri saya. Kalau memang cinta sama aku, kalau cintaku mencukupi kepadamu, ya Allah wujudkan mobil itu. Ngono wani kowe perkara terkabul wis biasa toh ya. Wis biasa. Oh, penggaweane wis digosah terus ora tau kabul ya. Ya lagi. Akhirnya tak parani temen Gus ngene terus tapi ngeten Gus niki enten wong tani Pacitan iki pesenen kula ndoleki sampean gak kepethuk-kepethuke kula wonten stasiun. Terus pokoke aku pesen nang sampean Cak, sampean Gus Dur niki kajenge munggah dadi presiden tapi kedah sehat. Nah, mulai sakniki kedah periksa dokter terus, tapi syaratnya nomor pertama niku kedah bathuke Gus Dur niku kedah ditempeli godhong waru. Waru ya apa Cak? Nggih godhong waru sing cilik-cilik men gak apa-apa. Akhirnya langsung pul. Golekno godhong waru aja gede-gede. Nggih. Waru tok Agus.
karo anu ember disane banyu ya. Kan godhong waru di Al-Fatihah ping 7, digum di Al-Fatihah ping 7 terus temen Saipul teko nggawa ember, godhong waru terus warune delen di banyu terus Gustur Alhamdulillah Alhamdulillah ping 7 Al-Fatihah. Aku mulai mesem-mesem terus mari ngono karo rada turan terus dijupuk delegene iki. Ngono Cak. Iya Gus, amin Gus. Ngono. Wah, seneng aku pusing ya. Untungnya durung ana BlackBerry, ana BlackBerry tak share ya ngono. Aki guyon ya, guyon lah salah Gus Dur yang ngawur kok. Ngarepe wartawan sakno kayak ngomong biasa ini ngomong ngawur lho ngono lho. Tapi itu guyon ndak apa-apa, kami ndak pernah mangkel-mangkelan, ndak ono ceritane. Aku karo Gus Dur mangkel-mangkelan yo nu garap-garapan gak karu-karuan. Kate ceramah kelambi gitu singitno ya Gus Dur iku. Wis kayak aku ceramah Mas di pesantren di Genggong. Wayahe aku ceramah dhuwur klambiku nek disengitno lho karo Gus Dur. Iso-isone. Akhirnya kaosan aku metu, terus Gus Dur, Cak, kanggo klambi ta? Diancur. Oke. Tunggu sekalian ya Allah, bukakanlah pori-pori ilmu untuk saudara-saudaraku, anak-anakku semua. Jadikanlah mereka pemimpin masa depan yang luas, yang bisa menampung banyak kemungkinan-kemungkinan, yang bisa menjadi rahmatan lil alamin bagi seluruh Republik Indonesia. Jadikan Ibnu ini generasi yang akan tumbuh menjadi pemimpin-pemimpin Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya itu intinya pendidikan yang baik untuk masa kini itu sistemnya itu bagaimana? Kalau dulu waktu kemarin waktu hall di Popongan hall Simbah Mansur itu Gus Mus menyampaikan bahwa pendidikan yang baik untuk sekarang yang ideal itu seharusnya menyatukan antara pendidikan pesantren salaf dengan pendidikan sekolah seperti saat ini. Tapi sayangnya Gus Mus pada waktu itu enggak menjelaskan. Mungkin nanti ada yang bisa menjelaskan yang baik itu seperti apa. Ya mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih, saya kira bagus. Ini juga konsep Nahdlatul Ulama mestinya juga seperti itu saya kira. Jadi nanti saya mohon salah satu atau kedua-duanya dari beliau Ketua Syuriah atau Tanfidiyah untuk ikut menjawabnya. Saya persilakan berikutnya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya kepada bapak-bapak dan ibu yang di depan tentang universitas, bahwa universitas itu kan tempat belajar secara universal ya. Kemudian kenapa kok di situ ada jurusan dan fakultas-fakultas? Oleh karena itu dari mana kok bisa dibilang tempat itu universitas gitu? Padahal kalau universitas itu kan belajar secara universal, nggak hanya di situ terus gitu. Kemudian yang kedua, bedanya antara siswa, murid, pelajar, dan kenapa yang belajar di universitas itu disebut maha dan ditambah dengan siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang ketiga, yang terakhir saya kira Mbok yang putri, supaya ada variasi, supaya ada kelengkapan lah, supaya seutuhnya gitu loh, ora lanang tok. Tidak akan kita paksakan, kalau ndak ada ya ndak apa-apa. Tapi kalau ada afdol. Afdol, Mbak, itu Mbak sebelah sana ya. Oke. Ya, terima kasih. Nama saya Lasmi. Yang ingin saya tanyakan di sini, dalam kita mengawal pelajar, dalam artian pelajar NU ya, bagaimana sih kemudian kita memberikan arti dari sebuah pelajar itu sendiri, bagaimana memberikan motivasinya? Kemudian ketika kita membandingkan antara pendidikan, ya sekarang karena kita NU, maka yang saya perhatikan adalah yang ma'arif.
terkadang arah kebijakan dari pendidikan umum yang negeri-negeri itu dengan ma'arif, saya kira itu dibedakan. Sebenarnya porsi yang bagaimana sih yang tepat ketika untuk memajukan pendidikan yang setara antara yang negeri dengan yang ma'arif yang dikatakan tidak negeri itu. Kemudian apa yang bisa kita lakukan dari organisasi kepelajaran, tentunya IPNU PPNU untuk turut serta dalam mensukseskan tujuan dari pendidikan nasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini pertanyaannya gampang-gampang sukar ya. Jadi saya mohon siapa yang akan, Mbak Lisa langsung yang mungkin dijawab. Pak Mas Dugi dulu atau mungkin yang jauh? Mbak Lisa yang mau. Ya, nanti yang universitas itu kalau menjelaskan konsep-konsep yang sifatnya epistemologis, saya nyun nanti Cak Nun yang memberi pencerahan pada kita. Beliau ahlinya soalnya. Saya dari tadi nyateti terus itu. Pendidikan yang baik mensatukan pesantren dengan sekolah umum gitu ya Mas, yang ngendikannya Gusmus. Ini sangat bisa difahami karena yang tadi itu justru kesenjangan yang kita lihat saat ini ketika kita memberikan beban begitu besar kepada institusi pendidikan untuk mencetak manusia seutuhnya itu tadi. Kita kan sering sekali ya mengatakan pendidikan sekarang itu tidak mencetak karakter orang. Padahal mungkin ya zaman kita dulu, saya nggak tahu, zaman saya juga nggak ada. Memang tidak di situ tempatnya gitu. Tetapi kan kita mengharapkan kemudian saat ini kita menganggap bahwa ini adalah kegagalan pendidikan. Betul, menurut saya kegagalan pendidikan untuk menyelaraskan diri dengan tantangan zaman, iya. Itu. Justru yang diungkapkan Gusmus itu kemudian menjadi sebuah alternatif atau sebuah jalan keluar terhadap kebuntuan yang sekarang terjadi. Seperti kita tahu, porsi pendidikan yang paling besar di pesantren itu adalah pendidikan karakter. Karakter yang seperti apa? Tentu saja kalau Pondok NU ya menjadi nahdien yang hidup dalam nilai-nilai Aswaja NU. Kan itu. Kemudian dilengkapi dengan semua ilmu yang membuat kita memang lebih siap menjadi manusia yang bertakwa, mendorong kita untuk maju ke arah menjadi insan kamil, kan begitu. Nah, itu esensi pendidikan di pondok. Sementara pendidikan yang sifatnya general, sifatnya umum itu memang tidak banyak dibahas di pondok-pondok pesantren. Misalnya seperti ilmu-ilmu ekonomi. Ya mungkin itu sebabnya juga ya Nahdien itu cenderung secara ekonomi itu tertinggal. Nah, ini menjembatani antara keduanya, ini yang kita perlu lakukan. Sebuah strategi pendidikan di mana porsi untuk membangun manusianya dengan mengembangkan keterampilannya. Nah, yang saya belum tahu adalah seberapa efektif ini akan bisa dilakukan dalam satu institusi. Memang yang terbaik itu adalah institusi pendidikan umum tapi berada di pondok, itu menurut saya ideal. Kenapa? Karena dia belajar ilmu-ilmu pengetahuan praktis, teknis yang sifatnya keterampilan, tapi pada saat yang sama dia hidup, dan di dalam proses kehidupan di pondok itulah dia akan mengasah nilai-nilai yang membangun karakternya. Itu menurut saya yang paling ideal. Dan ini menuntut kerelaan kita juga untuk membuka diri terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi kalau bahasanya Cak Nun tadi, menunggangi
ilmu pengetahuan, kemajuan ilmu pengetahuan justru untuk betul-betul meningkatkan kualitas hidup kita. Nah, terus yang Mbak Lasmi ya, untuk mengawal pelajar NU bagaimana menanam, mungkin ini kesimpulan saya tadi dari pertanyaannya, bagaimana menanamkan peran pelajar yang sesungguhnya gitu ya Mbak. Nah ini tadi kembali kepada hakikat pendidikan, kemudian membantu teman-teman kita, adik-adik kita untuk bisa kritis terhadap proses pendidikan yang dialami di sekolahnya dan memanfaatkan, menjadikan institusi sekolah justru sebagai alat untuk mendapatkan ilmu. Itu yang kita perlu sekarang ini, menurut saya perlu kita terus-menerus semai gitu, pemikiran bahwa sekolah tidak cukup. Itu tadi ya, sekolah untuk dapat ijazah, tapi belajar sekolah hanya salah satu. Justru harus belajar di dalam kehidupan, membuka diri, belajar dari berbagai sumber. Nah malam hari ini teman-teman mencontohkan berada di sini, ini yang perlu ditularkan. Karena ini sebuah sekolahan. Semua program ma'iyahannya Cak Nun itu menurut saya adalah sekolahan. Gak ada ijazahnya. Ada ijazahnya? Ijazah. Gak ada ijazahnya, tapi itu sekolahan. Nah, mari kita tularkan kepada adik-adik kita bahwa di sekolah kita mencari keterampilan, tetapi kita harus belajar tentang kehidupan justru untuk mendapatkan hakikat pendidikan itu dari manapun, dari pihak manapun, dari sumber apapun. Itu yang kita perlu tumbuhkan, semangat yang kita perlu tumbuhkan. Apa yang bisa dilakukan oleh organisasi pelajar? Memperbanyak kader-kader. Itu saja menurut saya sudah satu PR besar, tetapi dampaknya akan berlipat ganda. Semakin banyak orang-orang seperti sahabat-sahabat yang ada di sini, semakin baik Indonesia. Saya sangat percaya itu. Ini Mbak Lisa, teman-teman datang ke sini ini kan justru karena mereka naluriah atau sadar mereka itu memang punya pandangan bahwa sekolah itu luas. Jadi mereka tidak puas dengan sekolah-sekolah formal yang mereka selama ini hadiri gitu. Jadi ini kan pembelajaran yang memang luar biasa. Dan kalau ada ormas seperti NU atau Muhammadiyah atau apapun yang selalu melakukan momentum-momentum pembelajaran seperti ini, saya kira bagus banget. Dan itu merupakan penyeimbang dari dunia pendidikan secara keseluruhan. Saya sangat setuju dengan apa yang menjadi pendapat Gusmus, bahwa pendidikan yang ideal sebetulnya bagaimana menyatukan cara pendidikan pesantren dan pendidikan formal. Menurut hemat saya, ada kesamaan prinsip antara pendidikan formal maupun pendidikan pesantren. Sama-sama ada upaya mentransfer ilmu dari guru, dari ustadz kepada murid, kepada santri. Sama-sama Pak Kiai mengajarkan ilmu pengetahuan pada santri-santrinya, itu kan dalam rangka mentransfer ilmu yang dipunyai Pak Kiai, Pak Ustadz kepada santrinya. Pak Guru, Pak Dosen mengandalkan pendidikan di sekolahan, di perguruan tinggi dalam rangka mentransfer ilmu pengetahuan dari beliau kepada anak didiknya, kepada mahasiswanya. Namun ada yang tidak dipunyai oleh apa yang ada di pendidikan formal, yang itu seandainya bisa dipadukan amat sangat bagus ya. Apa? Yaitu memberikan contoh
suri tauladan, uswatun hasanah dalam rangka aplikasi ilmu pengetahuan kepada anak didik. Ini nampaknya kalau di pendidikan formal itu seandainya ada, itu adalah merupakan inisiatif dari guru-guru itu sendiri. Saya dengar beberapa saat yang lalu, ya agak lama memang, ada sementara guru agama tidak jauh, memang wilayah Sleman juga, guru agama itu kalau ngajar suatu ketika tidak mandi dari rumah, itu mandinya di sekolahan, tidak di kamar mandi tapi di selokan. Dan itu tidak hanya sekali dua kali, sampai dari tokoh masyarakat di situ memberikan masukan pada saya, mbok yo dikandani kuwi Pak Guru kuwi. Ini di sekolahan. Di institusinya kan ndak ada aturannya. Guru-guru nak mulang kudu adus sik nang omah, tekan sekolahan pancen runtuh adus li adus ya nang kamar mandi ora nang selokan, ndak ada seperti itu. Tapi karena itu untuk aplikasi seperti adalah berangkat dari masing-masing dan itu melekatnya ada di pesantren. Oleh karenanya yang dipunyai cara-cara seperti itu adalah di pesantren. Bagaimana mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang dididikkan, disampaikan kepada murid itu di pesantren. Bagaimana hubungan antara guru dengan murid secara 24 jam di pesantren. Kalau di sekolah hanya beberapa saat saja. Bagaimana hubungan antara orang tua dengan anak, santri bisa melihat langsung hubungan Pak Kiai dengan Bu Nyai, hubungan Pak Kiai dengan putra putrinya, bisa dicontoh. Yang itu semuanya Pak Kiai saya husnudzon, itu semua terikat dengan ilmu pengetahuan yang diberikan kepada anak didiknya. Sehingga ini sangat bagus seandainya memang pendidikan pesantren dan pendidikan formal itu dipadukan. Barangkali seperti itu. Terima kasih. Jadi saya kira kalau di garis bawahi yang dimakan beliau itu, nomor siji wong sinau iku ya ora aturane sekolahane pelajarane, tapi penggunaan alat-alat belajarmu sendiri yang Allah kasih. Ono tasamuh, ono kaya adus niku lho Pak. Apa ya njur kudu ono pengumuman tertulis kan gitu kan. Apa kan ning Malioboro ora ono dilarang jalan jongkok sambil telanjang dari kantor pos sampai stasiun, lah ya ora ono ta ya pelarang. Makanya kalau kita berpikir ke hukum, jangan mengandalkan penegakan hukum terhadap pasal-pasal. Jangan andalkan pasal-pasal, karena kalau dalam drama kemarin jumlah pasal itu kan paling orang 3.000. Sementara jumlah penduduk 270, kalau pakai hitungan catur, buah catur cuma 32. Itu dari 32 biji catur itu terdapat probabilitas peristiwa benturan itu sebanyak 114 juta. Jadi kalau manusianya jumlahnya 270 juta, itu kemungkinan pelanggaran hukumnya luar biasa banyak, sehingga tidak mungkin pasal bisa menampung. Makanya Apriani juga sampai hari ini pasalnya masih lucu, kan begitu. Maka yang harus diandalkan oleh penegak hukum bukan pasal. Pasal itu salah satu alat saja yang belum tentu berguna. Andalan utamanya adalah nurani dia, kolbu dia, tasamuh dia, akal sehat dia, kan begitu. Itulah yang harus dibawa oleh hakim ke pengadilan, bukan pasal-pasal. Jadi nek sono pasal ora perlu hakim, nek andalane pasal. Wis cukup anggar pasalnya dipahami bersama. Oh, nek ngono hukumane semene gak ditandatangani bareng beres, rasa hakim, rasa proses. Kalau ada hakim, maka hakim itu bisa menciptakan pasal secara mendadak berdasarkan apa yang dia hadapi, yang kemungkinan belum ada jurisprudensinya. Nah, jurisprudensi kan artinya ketika ada pengadilan tertentu yang sebelumnya belum pernah ada, kemudian menjadi wacana baru, itu yang disebut jurisprudensi. Saya dulu soalnya kuliah fakultas hukum, tuh makanya saya mengerti soal gini dikit-dikit gitu. Terus jadi beliau tadi menggarisbawahi soal yang seperti itu. Nek kue orang gabung ke
metode pesantren karo metode sekolahan kok gitang uripe kan gitu. Gitang iki apa ya gitang iki? Gitang itu orang jomplang, gitang ora ono bahasa Indonesia nih. Gitang ora ono kuwi. Timpang ya seje. Nek timpang itu dua kaki ning ora padha dawane. Kuwi timpang, nek gitang iki sikile siji. Kan gitu, Pincang dua kaki tapi pincang bisa. Bingung tanah bahasa karena semua bahasa kita itu tidak ada yang memenuhi syarat. Maka gini, sekarang sambil membahas ini saya di PRI oleh Mbak Lisa soal universitas. Ini namamu siapa, Dek? Raharjo. Apakah kamu Raharjo? Ini pertanyaan saya. Ini beneran. Apa kamu Raharjo? Gue kira Raharjo lah jare bapakmu. Lho, lha KTP ning apa kuwi kowe? Kuwi lak mergole marapi bapakmu nang kowe. Apa Raharjo kuwi sing dimaksudi Gusti Allah tentang kowe? Urung mesti ta? Kuwi lak jarene bapakmu. Dadi dirimu bukan Raharjo. Nah, maksud saya pendidikan itu sederhana. Di samping taklim ada takrif. Iki ilmu nahdien lho ya. Selama ini kan kita cuma punya majelis taklim, tidak punya majelis takrif. Padahal kalau Anda sudah mencari dirimu, kan katanya jadi manusia seutuhnya. Piye kowe ora ngerti awakmu arep dadi menungso utuh wong kowe dhewe ora ngerti awakmu. Rumangsamu kowe Raharjo, kuwi lak jare bapakmu. Kan gitu. Bener ora kuwi, Dik? Tapi kuwi jare bapakmu nek kowe dhewe kon gawe jeneng sapa kira-kira? Ada ta? Siji ta? Jadi dirimu bukan Ahmad, bukan Raharjo, bukan semua itu. Dirimu itu dibikin tertutup. Begitu kowe duwe bapak ibu, begitu kowe mlebu TK, begitu kowe kuliah, sekolah, awakmu ditutupi. Nah jane tugas sekolah adalah buka tabir ben kowe ngerti sapa kowe. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nah sekolah itu tugasnya itu memberi alat supaya arafa nafsahu. Ngono kuwi janjane mergo kowe iki digawe lali. Malah sekolahan malah nutup-nutupi kuwi. Wis Raharjo ditambah dokter Andes, ditambah dokter, ditambah kepala dinas, ditambah macam-macam toh, ketutupan meneh. Kuwi dudu kowe. Kuwi dudu kowe kuwi. Yang gue arep turu gue dieling-eling ya iya ya janjane. Janjane ya dudu kuwi ming asba iki gedang lak jareku takono gedange dhewe. Takono gedange dhewe. Bisa enggak Nabi Sulaiman iso lho ngomong karo kabeh lho. Ngomong karo semut lho, semut lak jare menungso, kuwi lak jeneng saka menungso. Semute dhewe lak luwih duwe hak untuk menyebut dirinya. Dan Allah lebih punya hak lagi untuk dia yang menciptakan. Kan gitu. Nah, ini yang namanya majelis ta'rif. Karena di situ tidak dikatakan man alima nafsahu faqad alima rabbahu, tidak, tapi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Pendidikan tidak ada gunanya kalau tidak mengantarkan Anda kepada pengenalan tentang dirimu sehingga kembali ke Tuhanmu. Tapi ra penting asline kowe nyambut gawe ning ndi. Sing penting kowe ngerti kowe apa ora. Aja rumangsamu kowe ketua partai, kowe mak parkiran sedelet. Engko kowe ditagih nang bayimu dhewe, kowe ditagih. Ngono lho. Jadi arafa sama alima kan beda. Selama ini kalau urusan-urusan yang sifatnya mengenali karakter building tadi itu arafa bukan alima. Maka Ibnu mulai sekarang punya majelis ta'rif, tidak hanya majelis taklim. Nah, iki fatwa lho iki. Fatwa lho iki ya, ngono ya. Oke. Sama dengan mbak sudah daripada lu ngurusin wong saiki pendidikan ini proyek tok to ya. Ku ganti meneh bar departemen saiki kementerian. Sumben dadi apa meneh kuwi biayane berapa ratus miliar itu mek ganti satu kata itu. Jane padha wae. Wis ngono kuwi. Ning diganti-ganti jenenge mung dienggo nutup-nutupi, menciptakan hijab-hijab. Tanya sama Pak Kiai. Sesungguhnya yang paling utama dari proses orang hidup yang mendidik dirinya untuk mencari sesuatu yang sejati adalah menguakkan hijab.
Jadi ketika Rasulullah dibelah dadanya oleh Jibril, itu sedang dicopot, dikelupas hijab-hijabnya Rasulullah, sehingga Rasulullah ngerti persis semuanya. Iki nek tak critakno dawa ning urung wayahe kowe ya. Urung wayahe kowe se anu lah kowe se. Kowe kan urung anu, saiki dari semua yang Anda tanyakan tadi siapa ya, si Mas Sana tadi ya, yang mahasiswa universitas ya. Ini memang kan belang bondeng karu-karuan epistemologinya. Universitas, husnudon lah. Ini PAP, pancen karakter building, arafa nafsahu, fakot maka arafa robahu, ya memang universitas, bener. Cuman aplikasinya dan kemudian istiqomahnya tidak terjadi. Akhirnya kan yang ada kan sarjana fakultatif, tidak ada sarjana universitas, ya toh? Meskipun ditandatangani sebagai sarjana universitas, tapi kan hanya ada sarjana fakultas, ilmunya fakultatif. Kalau nganggo coro kampung ya Pak Mas Dugi, nek coro kampung kan ono wong sing ngerti sidik, yang tahu sedikit tentang sedikit hal. Ada orang tahu sedikit tentang banyak hal, ada orang tahu banyak tentang sedikit hal, dan ada orang tahu banyak tentang banyak hal. Nek sarjana itu tahu banyak tentang sedikit hal. Nek sarjana fakultas sarjana fakultatif adalah seperti yang ada sekarang, tahu cukup banyak tentang sedikit hal. Nek sarjana universitas tahu banyak tentang banyak hal, termasuk dirinya. Saiki ki wong ngerti sembarang ning orang mudeng awake dhewe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperbaiki kualitas hidup. Meminjam istilah Mbah Nun, kita hidup di dunia ini dalam rangka outbound. Kok bisa? Karena aslinya kita ini penduduk surga. Cuma dalam praktiknya, selama outbound, ada beberapa hal yang wajib dilakukan dan dihindari. Hal-hal selama menjalani outbound ini jika tidak di-maintenance dengan bijak, dapat membuat bahaya diri sendiri, keluarga, dan lingkungan. Ilmu mahal penuh daging ini kami dapatkan dari Mas Sabrang yang audionya diunggah di salah satu podcast. Cara ini dapat membuat moncer karir seseorang, suksesnya suami menjadi kepala keluarga, berhasilnya sosok ibu mendidik anak-anaknya, pun berhasilnya sebuah organisasi dan negara. Lantas, apa ketiga lingkar itu? Pertama, lingkar pengaruh. Lingkar ini berada paling dalam, sangat dekat dengan diri kita, dan paling banyak mengeluarkan energi dan pikiran. Kita dapat melakukan sesuatu secara langsung tanpa khawatir ada yang mengganggu. Dalam konteks ini, Mas Sabrang memberikan contoh seorang pengendara motor memiliki lingkar pengaruh yang sangat besar. Dia dapat membelokkan sepeda motornya kemana saja, dan mau menyetir model seperti apa juga terserah dirinya. Lawang dia yang punya kuasa. Kedua, lingkar peduli. Posisi kita hanya memperdulikan tanpa tahu persis dan tidak dapat mengubah terlalu banyak. Kembali ke contoh di atas, pemilik lingkar pengaruh adalah pengendara sepeda motor, sedangkan lingkar peduli adalah pembonceng. Pengendara mau modal nyetirnya berbagai gaya, bahkan sampai mengancam keselamatan si pembonceng. Ia hanya dapat pasrah sama si pengendara. Pengendara belok ke kiri,
ya si pembonceng akan belok ke kiri. Dalam konteks ini, jika kita masuk di dalam lingkar peduli, tidak perlu stres sebab dari awal sudah memutuskan untuk membonceng, masa ia menyetreskan pada hal yang memang sudah kita serahkan dari awal. Ketiga yaitu lingkar perhatian. Posisi kita tidak dapat mengubah apapun, percuma menghabiskan waktu dan energi mengurusi hal ini. Kita tidak perlu ikut stres membaca berita betapa bobroknya pemimpin kita, tidak adilnya penegak hukum dalam mengadili masalah, dan banyak kasus lainnya yang terjadi, mulai level bawah sampai level atas. Namun, hal seperti itu perlu kita perhatikan dan pelajari untuk diaplikasikan di lingkar pengaruh kita. Oh, itu buruk, saya tidak boleh seperti itu. Perhatian utama kita semua adalah bagaimana mengaplikasikan lingkar sudah pengaruh yang kita miliki secara benar. Jika sudah ditata dengan baik dan dilakukan dengan bagus, otomatis lingkar pengaruh kita akan naik dengan sendirinya. Kita dapat mempengaruhi banyak orang karena kita dipercaya dan pengetahuan kita yang bertambah, bahkan yang awalnya ada di lingkar peduli dapat bergeser ke lingkar pengaruh kita. Orang yang sukses adalah orang yang efektif melakukan di lingkar pengaruhnya, kata Mas Abrang. Kami lebih fokus sinau ketiga lapis lingkar ini. Awalnya mudah stres, membaca berita kisruh pemimpin elit Senayan, korupsi merajalela dan kabar-kabar edan lainnya. Sekarang jadi mikir, kenapa dulu stres dengan hal yang ada di lingkar perhatian? Mengapa tidak melakukan hal-hal yang berada di lingkar pengaruh kami? Bagi pembaca yang sekarang diamanahi memegang jabatan, tapi tidak terlalu dipatuhi, bahkan ditentang bawahan, langkah pertama adalah introspeksi diri. Meskipun jabatan yang diemban memiliki potensi lingkar pengaruh yang sangat luas, tetapi realita lingkar pengaruhnya sangat kecil, berarti yang salah diri kita sendiri, bukan malah menyalahkan orang lain. Hal ini dapat dikembangkan ke berbagai konteks, mulai dari menjadi suami, mendidik anak, pemimpin organisasi, pemimpin perusahaan, dan mencari istri. Selama sinau, cukup sering terjebak pada lingkar peduli yang diaplikasikan pada lingkar pengaruh. Misalnya, istri cerita kalau teman kerjanya malas mengerjakan program dari kantor, sehingga berdampak besar pada perusahaan termasuk di departemen istri bekerja. Padahal, konteks tersebut masuk di lingkar peduli, tetapi terkadang ikut stres juga. Dari pengalaman 1 tahun ini, kunci utama ada di seni memilih informasi. Ketika sesuatu masuk dalam lingkar pengaruhmu, jangan pernah berhenti melakukan yang terbaik. Allah memasrahkan sesuatu untuk kita lakukan, maka lakukan yang terbaik seperti halnya kita ingin diperlakukan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemampuan untuk melihat secara tepat informasi apa masuk pada lingkar apa, itulah yang disebut kebijaksanaan, kata Mas Abrang. Apakah lingkar peduli dan perhatian sama dengan cuek? Tidak. Mas Abrang mengajarkan sesuatu yang masuk lingkar peduli dan perhatian tetap untuk diperhatikan. Mengapa demikian? Jika Allah memberikan amanah yang awalnya berada di lingkar peduli dan perhatian menjadi lingkar pengaruh, kita harus siap dengan segala kebutuhan, pengetahuan, kebijaksanaan, dan cinta. Alhamdulillah,
Dalam 1 tahun terakhir ini sudah mulai meninggalkan obrolan dan membuang informasi yang masuk di lingkar peduli dan perhatian. 1 tahun ini fokus memperlebar lingkar pengaruh, kontrolnya lebih jelas. Dampak paling jelas yang saya rasakan adalah tidak mudah pasrah. Mengapa begitu? Karena hidup dan besar di lingkungan Jawa yang konservatif, pedoman hidupnya asal aman dan ayem sudah bagus. Tentu itu adalah konsep yang bagus, namun setelah sinau tentang 3 lapis lingkar ini, merasa sikap pasrah untuk masuk pada lingkar peduli dan perhatian. Jika dapat memaksimalkan apa yang ada di lingkar pengaruh, maka harus ada kata pasrah di kamus hidup saya. Kalau ternyata masih saja salah, mungkin sinaunya kurang mempeng. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.